itu agent apa ini? Jangan disebutin, jangan sebutin. Kamu kasih tahu kalau kamu. Oh, udah masuk lagi, tak kira udah. Bojoku nyalain soalnya. Oh, udah deh, tak kira udah gitu. Kalau Pak Agus orang KJRI gitu kan, Bapak itu kemarin kan paspor saya itu ditahan sama satu agent sebelah itu. Terus saya memang nggak minat di Hongkong, memang ya, cuman coba-coba gitu lah. Nah, terus saya minta balik kan, belum proses apa-apa, nggak boleh gitu loh. Saya kan belum proses apa-apa, memang udah cimeng, tapi belum medikal dan belum waktunya diproses gitu kan. Dia nggak boleh marah-marah, dia nggak boleh, saya harus proses gitu. maksa. Iya, ya udah saya turun balik kanan ke KJRI. Saya ada laporan, Pak ini saya minta nggak boleh gimana. Saya cek, punyamu belum proses, besok ambil ke sini. Oh iya Pak, kamu nulis ini dulu. Iya Pak. Terus nggak usah bayar denda? Enggak, belum proses. Cuma tanda tangan doang? Iya, cimeng dong. Makanya gini Mbak, saya berani gitu. gini, dalam memutuskan sesuatu sampean itu jangan bingung, jangan juga langsung diputusin, pikirin. Nggak ada yang diajak ngomong kah? Lah kan Saya sudah ngomong sama majikan sendiri. Lo nggak, maksud saya itu pindah ke agent untuk ganti majikan kan? Iya toh? Terus akhirnya cancel kan? Iya. Nah, kenapa kok di cancel? Permintaan majikan itu nggak masuk di akal. Majikan yang baru. Iya. Lah, sampean kenal dari mana? Interview. Cocok. Mulai cocok. Habis cimeng, suruh potong rambut. Udah potong. Nggak taunya dia minta rambut yang fresh kayak popo-popo. Waduh, ini baru rambut. Nggak ada hubungannya dengan kerja. Kalau orang kerja kan mesti rambut diikat, digulung, ini dijepit ke atas. Ya, waktu interview kemarin untuk mengenali dia bagaimana lo? Iya, minta potong rambut. Sudah minta kan? Iya. Nah, ya kalau sudah nggak cocok ya sudah, jangan diiyakan. Tapi seingat saya potong rambut kan bisa dicak gitu loh, bisa diikat gitu kan. Lah ini mintanya itu Nah ya sudah. Ternyata ya sudah itu saya. Cancel nggak apa-apa. Begitu. Mintanya enggak. Ya sudah nggak apa-apa. Iya. Cancel. Nyari apa sih? Kalau gitu saya minta nomornya teman. Ada. Nanti sama istri saya ada. Nanti kapan saya mau ke sana ngomong Mas Andro Boleh. sampaikan. Ya nanti nomornya langsung saya kasih. Ya. Sama tinggal WA aja. WA saya itu. Iya, maksudnya WA dia. Oh, Dia kasih sampean WA persiapan nyampe sana. Ngobrol. Satunya memang libur, satunya kadang nggak bisa libur. Dan yang satunya juga ketus kadang-kadang kalau ditanyain. Tapi yang kemarin itu kayaknya enak-enak aja. Cece yang kemarin. Duh. Yang mana yang Ya iya Mbak Tari. Ada kan Tari sama Afril. Kalau yang Afril ini kerja di restoran Mbak, jadi kan capek. Nah, kan. Jadi terkadang kadang-kadang ya itulah kenapa orang yang mau bantu sampean minta 1.000. Karena dia buang waktu. Bener nggak? Minta 1.000 tuh. Sebelum proses minta 1.000. Karena anak-anak kadang-kadang nyoba-nyoba, maju mundur. Itu juga sering disampaikan sama teman saya yang ada di Makau. Ada dia nggak niat, terus aku bilang, Mbak, kalau mau berbuat baik itu ya begitu resikonya. Ya kan? Nggak dibayar. Makanya kalau saya berbuat baik nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting apa yang kamu masalahkan, aku bisa dapat rekaman. Karena setiap masalahnya individu-individu itu kan beda-beda toh Mbak. Iya sih. Iya kan. Sedangkan kita ngasih info itu kan membutuhkan waktu.
membuang waktu kita untuk memikirkan urusannya orang. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Nah kan kayak gitu tuh, bener nggak? Iya. Nah, karena kan kadang orang nuntut, kadang orang kayak sama tadi kan, itu aku suruh bayar 1.000, proses aja belum dianterin. Nah bener nggak? Karena kita di luar itu time is money. Bisa sampean pahami? Bisa. Nah kalau saya nggak memilih uang, saya memilih boleh. Saya tanya-tanya, saya naikin ke konten. Nah tujuannya supaya apa? Menggambarkan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika kita mau ke Makau itu persiapannya A, B, C, D, E, F, G. Yang saya ngomong sama sampean itu kan persiapan tadi tuh, bener nggak? Kan sampean mau ke sana tuh. Nah saya balik lagi nanya sama sampean. Setelah saya ceritakan panjang kali lebar, sudah bisa dipahami apa enggak? Itu penting soalnya. Sampean sudah menyempatkan datang ke sini. Saya sudah menyempatkan ngomong. Kalau tidak ada solusi, kan ya kasihan kan, rugi, bener nggak? Rugi waktu. Apalagi yang dibingungkan. Sampean itu wajah-wajah kebingungan. Ada sesuatu yang sampean bingungkan. Dari tadi saya liatin itu. Enggak juga, memang gini. Makanya bisa iya. Bisa dipahami kan? Bisa. Bisa, oke. Jangan dulu. Kayak gitu ya. Makanya kan begitu ceritanya. Tasmu di sana. Wis ya. Menurut sampean apalagi? Ya, itu nanti saya mau ke sana, nanti telepon Mas Sandro sama Cece itu. Nanti saya tiba di Makau, temu saya. Boleh. Habis saya jemput saya, nanti kita jalan. Ada waktu enggaknya? Ya, makanya saya sampean koordinasi dulu sama mereka. Iya. Jadi kan seperti itu. Terus ngelihat, terus coba juga boleh kalau ketemu sama ada temennya yang teman lama. Sama nanti tanggal 3. Tanggal 3 nanti saya. Jadi muter keliling lihat situasi keadaan. Karena kalau berhari Minggu kan memang rame ke Makau itu. Iya kak, sama bapakku situ tak kak. Insya Allah lain kali aja ya. Kalau dapat surat kasih tahu ya. Jadi kayak gitu. Iya. Ibu yang kamu mau nanyain lagi nggak? Aku sing nyalakno HP kok. Aku sing nyalakno video aku sing mbok ngoceh meneh aku wis. Enggak, sekarang ini Makau enggak kadang ya banyak teman-teman tuh pengen kerja di Makau kayak gitu kan. Istilahnya menyampaikan apa yang jadi angan-angan kayak sampai angan-angan kan pengen kerja di salon kayak gitu. Jadi kadang di sono itu ada juga yang nyampe sono enggak sesuai harapan. Kayak gitu loh. Makanya sampean pikir mateng sebelum sampean finish iku, pastikan sampean menentukan dek sono, dan di saat dek sono pekerjaannya itu banyak yang ngempet. Kalau nggak sesuai harapan kan saya masih ada ke ART. Nggak bisa. Kalau sudah company turun Iya. ke ART nggak bisa. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau sampean dari ART naik ke company baru bisa. Oh. Di sana Oh, nggak bisa. bisa. Dari bisa, Mas. kalau sampean udah masuk ke company, sampean kita nggak tahu ya, namanya kontrak kan 1 tahun. Terus habis itu ada yang majikan merasa nggak cocok, company-nya nggak cocok sama sampean kayak gitu kan. Ada juga yang sampean merasa nggak kuat kayak gitu kan. Terus akhirnya nge-break kayak gitu ya. Kalau sampean mau pindah ke company ke ART itu nggak bisa. Kalau saya masuk ke Hongkong untuk cari majikan, Proses ulang lagi no, karena Bisa. visanya sampean kan udah selesai. Bisa, tapi sampean pulang yang apa Indonesia. dikatakan Harus ya. pulang Indonesia loh. Yang saya Jadi- tadi aku ngomong. Gitu. Terus ulang lagi, pulang Indonesia. Terus habis itu sampean mengikuti prosedur seperti awal loh. Kayak sistem calling visa gitu. Iya. bisa. Calling visa bisa, cuma sampean tetap harus potong gaji lah. Iya. Itu. Terkecuali kalau sampean sekarang finish kontrak. Ya, saran saya loh, karena kan sampean terlalu mepet banget visane. Finish kontrak terus ganti majikan. Kalau memang sampean visane kan masih 2 tahun tuh.
ibaratnya kasarannya lah ngebreak atau apa, nyoba di Makau, dapat job di Makau, kerja di Makau. Terus nanti kalau kepengen lagi ke Hong Kong baru bisa. Karena kan kontrak lama masih hidup, visa lama masih hidup. Kalau sekarang ini kan visa sama udah habis. Proses. Intinya proses tetap bisa. Kalau lebih dari 6 bulan ya wes. Bayar. Lah ini kan masih bisa, Mas. Masih waktu, masih bisa. Masih 6 bulan tapi kalau yang visa itu harus bayar, tetap potong gaji loh. Harus bayar ke PT gitu. Ya. Intinya prosesnya balik dari awal lagi. Wes. Pemerintah nggak mau sekarang. Masih potongan 6 bulan. Bisa Kalau jadi. memang dari company ke di sana nggak cocok, terus balik ke RT itu nggak bisa. Nggak bisa kalau di Makau. gitu ya. Mau nggak bisa. Makanya opsinya tadi ART dulu 1 tahun sambil melihat situasi. Lah iya Mas, batu loncatan itu. Nah, ART dulu. Heeh. Nek sono sudah tahu situasi dan kondisi, Baru. mantap. Kalau Uang setahun cukup. perasaan saya juga udah cukup mengenal dunia luar. ya orang gini kan Mbak, ada yang 1 tahun, ada yang 2 bulan aja sudah merasa pede. Ya kan? Welcome orangnya saya. Enggak, maksud saya kan sampean yang mengalami. Saya sampean akan yang mengalami. Saya cuman memberikan gambaran dan pandangan. Ya kan? Bahwa kita membayangkan sesuatu, ada orang itu bayangkannya aja takut. Kan ada orang yang membayangkan aja takut. Ada yang orang, ya aku nggak ngerti bayangannya, penting aku budal. Ada yang kayak gitu. Akhirnya disampai di tempat ya nyampe, tapi ya kejelungup-jelungup, kebentuk-bentuk. Ada yang diprediksi dan dihitung. Semua itu ya memang Ya kan, harus makanya masing-masing toh. Ada orang yang tipe kayak gimana terserah. Tapi intinya satu, ya kan. Pesan saya adalah coba dulu ke sana sebelum sampean selesai finishnya. Itu penting. Ini nggak hanya mbaknya saja ya, siapapun kalian yang ingin berkeinginan ke Makau, survei. Saya aja mau ke Hong Kong 6 bulan saya harus belajar di Indonesia. Kalau teman-teman kan belajar di PT, saya nggak di sosial media, tidur di mana, tempat tinggal di mana. Kalau nggak punya hotel, aku nggak punya duit buat bayar hotel, aku tempat tinggalnya di mana, yang ada toiletnya, yang semuanya sifatnya gratis. Saya pelajari itu semua. Ya sama, ketika saya menyampaikan sampai dengan Makau, pelajari dulu. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada waktu sebelum sampai kelar finish. Karena sampai datangnya hari ini, ngejak ngomongnya hari ini, ya sudah, adanya sisa waktu silahkan sampean manfaatkan. Tapi kalau sampean ngomongnya 6 bulan, 7 bulan yang lalu, sampean lebih punya prioritas, lebih punya peluang, lebih bisa matang dalam menggambarkan Makau. Dan itu tidak perlu kita bahas. Setahu saya memang gini, kalau di Makau itu nggak serumit di Hong Kong. Sana cari majikan turun visa itu cepat. Betul. Begitu. Pikir-pikir ya nanti dulu. Nah, boleh kita berasumsi seperti itu. Iya. Tetapi pada saat yang sudah mepet, karena asumsi kita nanti, giliran gobet-gobet nggak tepat. Nah, di situ loh. Karena sekarang anak-anak yang cari job ke sono, blober, jobnya ndek sono wis padet dipenuhi sama arek-arek. Terus yang kedua, kalau kita jadi ART, paspor kita habis, KJRI Hong Kong tidak melayani. Untuk renew paspor. Coba sampean bayangkan, semakin dipersempit lagi kan ruang geraknya teman-teman di Makau. Hanya yang dikasih kesempatan yang kerjanya company untuk renew. Kalau yang ART tidak, sudah ada kebijakan kan kemarin, sampean juga sudah bacakan KJRI. Nah disitulah, karena memang gak deal, pemerintah Indonesia ini gak deal sama Makau dalam perkara ART. Makanya di close dengan cara begitu. Kerjasamanya itu gak deal. Iya, insya Allah batu loncatan setahun bisa.
Sampai ketemu di Makau, nanti kalau udah di Makau kan sampean WA. Ayo sini. Urip soro yuk tatak toh? Udah biasa. Tak biasa. Urip biasa urip soro mah wis oke enggak, lah. timbangannya kan disuruh ke sawah kan enggak feel. Tapi pernah bikin usaha salon di Indonesia? Pernah. Nggak begitu jalan? Soalnya tempatnya itu gimana ya, Miss? Di sana itu orang-orangnya berhijab, kebanyakan berhijab. Waktu itu Covid juga, jadi ya Macet. biasanya kalau salon itu ya ada karnaval, wisudanan. Sekarang SD anak kecil-kecil udah wisuda ya, naik-naik ke tingkat kelas. Terus sama orang mau hajatan, hajatan itu. Tapi Di memang sana pun kalau di hajatan saya juga kerjasama sama wedding perias, jadi ikut gabung kru. Tapi memang apa yang disampaikan bojoku tadi itu bisa mendukung sampean, memblow up kayak gitu loh. Jadi kayak sampean apapun aktivitas sampean tentang make up, salon, rambut, apapun yang sampean kerjakan di video, buat reel, Facebook, Instagram. Kalau memang nggak bisa YouTube loh ya, maksudnya YouTube itu kan perlu kuota yang besar kalau di Indonesia. Dan itu bisa lebih mengembang. Jadi banyak orang itu kan nyari sampean dari hasil kayak gitu kan. Itu bisa mendukung sampean untuk lebih berkembang lagi, dikenal banyak orang. Gitu. Lah ya itu kalau saya ngontenin di hotel, terus saya sebagai ART, Wes Itu- cukup ya. Enggak perlu Mbak E kan bukan. nanti saya yang imbasnya ke saya. Iya, bisa dipahami. Udah. Nanti yang momen gratis saja yang divideokan. Kalau yang momen-momen dia bayar, nah, nggak bisa, karena memang dia bayar. Tapi kalau pas ngerias gratis saja, sebenarnya kan kerimbat, facial, nata rambut semuanya, sebenarnya yang nggak pakai boneka pun sebenarnya tetap bisa kok, sama wig gitu kan, ditata. Kalau penataan rambut lo ya. Jadi guru ngajar loh. Enggak, Miss. Hah? Karena gini, saya sangat menyadari, saya ketemu dengan orang yang memang isi kepalanya itu sudah penuh. Yang ini mau loker kan. Nah iya, isi kepalanya itu sudah penuh, sehingga kita menyampaikan sebuah Mungkin mau pulang. sudah Mau bisa menyampaikan konsep dan merilis. sesuatu itu gak bisa, pasti akan tumpah. Inilah makanya kenapa PMI di Hong Kong ini, ketika kita sampaikan sesuatu dari dalam dirinya sendiri itu tidak ada pingin mencapai gitu. Dan hari-hari ini sekali lagi semuanya nggak ada yang nggak dikonten kan? Hari-hari ini gitu, itu yang harus disadari. Ketika itu belum bisa disadari, ya sudah, maka kita akan ketinggal sama yang lain. Sekarang makanan aja apa yang nggak dikonten? Beli sesuatu aja sudah nggak perlu datang kan? Iya. Transfer, lihat barang, beli, selesai. Walaupun Online. walaupun orang memungkiri, alah barang online nggak bener, sampai sekuat apa kita akan dilibas sama teknologi. Iya, tetap online. Nah, salon pun panggilannya bisa jadi online. Bahkan sampean punya salon. Salon panggilan. Nah, Iya, saya juga gitu. nah, makanya kan masuk ke circle-nya bupati, camat, terus Artis. ditunjukin artis. Kan nggak harus buka di tempat. Itu biasanya salon yang di Indonesia langgananku itu Lah itu sampai malah nggak artis loh, orang kekurangan desa. tenaga. Ya. Orang desa aja minta panggilan. Lah, ya wis tuh. Melayani arek-arek ngono. Lah makanya kan direkam. Oh, ya. Ya wis gitulah. Wis cukup. Wis cukup ya. Iya. Ben nanti bebas Mbak yang ngomong. Oke. Semangat berjuang. Semangat juga Mbak. Iya, Yuk, semoga ya Miss ya. keep stay tune my YouTube channel. Bye bye.